Kata pencegahan di sini adalah kurang pas untuk Kota Makassar ataupun Sulawesi Selatan. Kalau mau berbicara pencegahan, Pak, maka kita panggil saja ustaz dan toko obat. Karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Itu menurut hemat saya, Pak. Yang pertama, kenapa judulnya, Pak, tidak peran aktif pemuda dalam membuat konten positif yang menarik di media sosial? Ya. Itu akan jauh lebih ngefek kepada kami-kami ini yang mengorbankan waktunya dari jam 8 sampai jam hari ini, Pak. Mohon maaf, ada tapi pamuk orang ini. Mohon maaf, Pak, bosku, andalku. Saya mohon maaf, Pak. Atau mungkin bisa diganti peran aktif pemuda dan pemerintah. Karena hari ini, Pak, begini, Pak, kita mau sampaikan bahwa kita merasakan tidak teman-teman boleh jujur lah di sini. Mungkin karena tidak ada yang berani, Pak. Kita ini warani, genteng, lempu sudah tamat lah. Makanya kita mau sampaikan apa bukan peran aktif pemuda dan pemerintah. Karena selama ini jujur, Pak, kalau saya pribadi, saya tidak merasakan kehadiran Kemenpora ataupun mungkin juga Dispora dan sebagainya. Berbicara tentang medsos, akun Instagram Dispora saja tidak ada, Pak. Bagaimana kita mau post, bagaimana kita mau tag, bagaimana kita ingin menyampaikan aspirasi kami. Saya ini, Pak, adalah forum binaan Dispora. Tapi saya selalu vokal, Pak. Kalau magola-gola biasa, magola itu artinya memuji, Pak, dan sebagainya. Biasalah kami, Pak. Tapi perlu juga karena kami ini adalah anak muda. Capek juga kalau kami magola terus sama kepala dinas, Pak. Capek rasanya itu magola, Pak. Lebih kita memberikan kritikan. Menurut saya, Pak, ada 4 tipikal pemuda hari ini, khususnya di Sulawesi Selatan. Ada pemuda yang pintar tapi tidak peduli. Ada yang pintar tapi tidak peduli, itulah yang sombong. Ada pemuda yang peduli tapi tidak pintar, itulah yang dikasih bodoh-bodoh. Ada pemuda yang tidak pintar, tidak peduli Tommy. Muhammad atau ini menghabiskan oksigen di muka bumi ini. Tipikal pemuda ini. Dan yang kita harap adalah anak muda binaan Kemenpora dan anak-anak muda Indonesia yang luar biasa di penduduknya menghampiri lebih 50% adalah pemuda yang pintar dan peduli. Dan kami yakin mereka-mereka yang ada di sini, Pak, di ruangan hotel ini, itulah mereka yang pintar dan ingin peduli, makanya kami hadir. Makanya, Pak, dengan mohon sangat, saya, Pak, adalah salah satu penerima beasiswa yang tamat tahun 2016. Jelas itu beasiswa, Pak. Itu adalah bagaimana kita kembali ke daerah, ke kampung kita, atau kembali ke organisasi kita. Tujuannya di beasiswa adalah untuk bagaimana mengembangkan masyarakat, membina masyarakat, memberdayakan dan sebagainya. Saya, Pak, sisa 4 orang, Pak, yang menggeluti dunia kepemudaan. Kemarin dari 30 orang itu, Pak, selebihnya ada ke Pemda, ada yang honor, ada yang macam-macam lah. Saya bilang, kenapa kita tidak manfaatkan ini? Karena kita sudah pakai uang negara untuk sekolah. Kami tidak, pemerintah tidak usah bantu pemuda. Kami yang membantu pemerintah, tapi selama ini kita tidak berikan ruang, Pak. Contoh hadirnya saja orang di sini, Pak, sebenarnya bisa lebih banyak ini kalau dibuka informasinya seluas-luasnya. Sayangnya tadi ada anak UNHAS yang bisa disampaikan karena saya alumni UNHAS, bisa didatangkan. Saya bilang sebenarnya ini bisa banyak sekali, bahkan lebih ini kalau kita open informasi, kita publish, kita tag saja Makassar Info, selesai di barang-barang. Banyak sekali barang-barang semuanya. Karena temanya menarik, Pak. Namun sayang saya tadi minta ke MC bisa saja terandam. Saya tunggu memang materinya Bapak. Tapi mohon maaf, Pak, bosku, saya kecewa dengan materinya Bapak ini tentang kepemimpinan. Bicara tentang kepemimpinan, kami ini sudah tamat dari dasar-dasar sampai pelatihan-pelatihan Dispora dan sebagainya. Kami sudah tahu itu. Makanya tadi saya, Pak, agak pasti, waduh, saya harusnya kita berbicara tentang konten. Karena kenapa? Konten negatif itu gampang sekali di-share, Pak. Masalahnya konten positif, kasihan yang buat ini itu jarang, Pak. Sangat susah orang share. Makanya yang kita harapkan adalah bagaimana anak-anak muda ini, pemerintah ini bantu kami kreator-kreator untuk menciptakan konten yang positif, yang menarik. Karena ada konten positif, Pak, yang tidak menarik. Nah, kita butuh konten positif yang menarik. Bagaimana kita mau buat konten kalau misalnya tidak ada backupan dari pemerintah? Tidak ada saja backupan pemerintah, kami bisa buat. Apalagi kalau ada power yang luar biasa dari Kemenpora. Dari Dispora sendiri, kolaborasinya dengan anak muda? Bismillah, kalau dari saya, Pak, saya kurang tahu pemuda yang lain. Tapi kalau di forum saya, Pak, wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf, Pak, saya orangnya isi going jalan, Pak. Saya bilang apa yang saya rasakan di hati dan di pikiran. Mohon maaf ini. Makanya apa yang diharapkan? kalau saya, Pak, adalah bagaimana itu pemuda, terutama mungkin forum binaan atau siapa saja komunitas yang aktif misalnya, itu kan gampang ditelusuri, Pak. Itu bagaimana dimanfaatkan.
dimanfaatkan, dipakai untuk bagaimana membantu pemerintah. Buatlah program-program yang memang dari roots-nya, dari grassroots-nya, dari apakah sebenarnya masalah kita ini. Kita buat program, menurut saya Pak ya, karena kami diajar oleh Kemenpora bagaimana membuat sebuah program, bagaimana menanggapi sebuah kebijakan pemerintah. Kami diajar itu Pak. Jadi saya ngomong ini Pak karena saya diberi ilmu oleh Kemenpora. Makanya kalau saya disalahkan, jangan salahkan saya dong, salahkan pemberi beasiswanya. Ya, makanya Pak, ya, makanya dilibatkan Pak, pelibatan aja Pak. Dalam hal semua yang anak-anak muda mampu, pertanian, anak muda Sulsel banyak, penggerak pedesaan mereka itu luar biasa. Teman-teman kreativitas banyak Pak, di wirausaha, di fashion, di apalagi Pak di kuliner. Jami bilang Pak kalau kuliner kami nih Pak pernah bikin kegiatan Pekan Raya Pemuda Sulsel setiap 28 Oktober. Kita kumpulkan semua pemuda yang terbaik di kabupaten kota, kami sendiri biayai Pak. Dan tahun kemarin sebenarnya ada dana, tapi kami tidak dikasih, kami tetap jalan. Anak muda Sulsel begitu. Tidak dikasih Pak, tidak dikasih. Oleh Pemprov, oleh melalui Dispora. Ini sebenarnya begini Pak, kami ingin sampaikan kepada kita semua di sini bahwa berhentilah, mohon maaf saya kurang tahu pemilihan bahasanya, tapi saya ingin menyampaikan bahwa marilah bersama-sama kita agar setiap kegiatan atau mungkin program yang kita adakan tidak sekedar menggugurkan kewajiban. Kita betul-betul mau apa output dari kegiatan seperti ini. Saya sebenarnya mau bertanya Pak, apa indikator bahwa kegiatan sosialisasi ini sukses? Apa indikatornya? Artinya ada yang bisa kita lihat, oh kanalisasinya seperti ini, oh outputnya seperti ini. Betul, Kemenpora telah sukses membuat literasi digital pemuda. Buktinya ada konten positif yang menarik yang dilahirkan dari forum ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati yang saya punya Pak, tanpa mengurangi rasa hormat kepada Pak Asdep dan seluruh orang tua kami di Kemenpora, terutamanya Asdep Peningkatan Iptek dan Intak, bahwa kita maunya ini berkolaborasi. Tidak ada lagi yang namanya istilahnya anak emas. Tidak ada lagi istilahnya pemuda. Semua yang berpotensi, ayo. Kalau perlu kurasi itu anak muda untuk melahirkan konten-konten yang baik. Supaya apa? Saya belum tangkap kolaborasi antara pemerintah ya, dengan komunitas. Iya. Setelah ini kita, setelah ini bisa kita, setelah ini bisa kita ngopi-ngopi Pak. Saya sampaikan, ya. Saya sampaikan dulu karena takutnya waktu habis mungkin masih banyak yang bertanya. Terakhir Pak, saya ingin sampaikan karena Bapak menyinggung soal kepemimpinan, saya cuma ingin menyampaikan Pak. Saya cuma review aja tadi. Iya. Saya bilang ke Iya, ini saya review juga ini Pak. Iya. Karena prinsip saya sederhana Pak SD, bahwa ada anak memakai baju, gambar bajunya burung Garuda, bangsa ini tak akan maju kalau bukan di tangan pemuda. Itu harapan kita. Makanya anak-anak muda ini, saya itu anak muda Makassar, Sulsel. Saya kemarin baru dari Jakarta Pak. Saya sastra UNAS, English Department student. Izin Pak, saya ingin menyampaikan bahwa harapan saya Pak, kami ini anak muda berharap terus nih, kasihan Pak. Berharap saja, kepada siapa lagi kami berharap kalau bukan sama pemerintah. Tapi jauh lebih daripada itu, bahwa kami ingin bagaimana itu pemerintah hadir. Adakah indikator pemerintah bahwa berpengaruh program pemerintah kepada anak muda? Karena ada programnya pemerintah yang dia rasa sudah bagus tapi tidak diketahui oleh anak muda. Ada juga anak muda merasa sudah berbuat banyak tapi tidak diketahui oleh pemerintah. Nah, di sini perlu dicarikan masalahnya, apa sebenarnya menghambat ini. Salah satunya adalah mungkin kalau saya adalah keterbukaan informasi publik. Yang itu menjadi haknya kami semua sebagai anak muda. Terakhir Pak, kepemimpinan memang akan selalu jadi pembahasan sebab semua lini butuh dikerahkan. Tidak sedikit yang menawarkan harapan dan juga cerita sukses kemapanan. Berbagai materi jadi santapan peserta dan pemateri berbagai teori syarat cerita. Itu karena semua yakin perubahan di tangan pemuda menjadi manfaat sesuai peran dimanapun berada. Hingga akhirnya pemimpin akan ciptakan peradaban, namun lebih penting kita butuh pemimpin teladan. Saya Rijal System, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.